Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur wasyifa lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, mengharap akan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis yang kita adakan semoga menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah agar Allah meresapkan ilmu ke dalam hati kita. Bagaimana Allah meresapkan ilmu ini ke dalam hati kita. Ini nasihat bagi kita semua, bagi orang-orang yang mencintai ilmu, yang bersemangat di dalam mencari ilmu. Yang perlu kita renungkan bukan sekedar saya hadir di majelis ilmu, saya rutin di majelis ilmu, bukan sekedar itu. Namun persoalannya adalah apakah ilmu yang kita pelajari itu bisa ngeresep ke dalam hati kita? Itu persoalannya. Apakah Al-Quran yang kita pelajari itu ngeresep ke dalam hati kita? Itu persoalannya, ya. Sehingga ketika ilmu itu ngeresep ke dalam hati, itu yang dimaksud dengan taufik. Orang itu diberi taufik oleh Allah. Itu. Jadi ketika ilmu itu ngeresep ke dalam hati, dia bisa merasakan pengaruh resapan ilmu yang masuk ke dalam hatinya itu. Saya ulangi lagi. Dia bisa merasakan pengaruh resapan ilmu yang masuk ke dalam hati. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu baca berita resmi dari pemerintah daerah, besok Sidoarjo, Surabaya listrik padam jam 7 pagi sampai 5 sore. Info ini resmi
itu dari Pemda Sidoarjo dan Surabaya. Kalau berita ini adalah berita yang benar, lalu kita baca. Setelah kita baca, kita meyakininya, besok akan terjadi listrik padam. Coba, begitu Bapak Ibu membaca berita ini, yang terfikir di dalam benak kita apa? Yang terfikir dalam benak kita, besok listrik padam jam 7 pagi sampai 5 sore. Kira-kira yang ada di dalam benak kita apa? Dalam persiapan. Ini jawabnya gak dimusyawarahkan dulu dah. Kok langsung spontan jawabannya sama gitu loh. Hah? Lah ya gak rundingan. Gimana? Sefrekuensi. Itu konsekuensinya ketika kita meyakini suatu berita. Betul ya Pak? Berarti berita itu mempengaruhi hati kita. Ini contoh Pak. Berarti berita yang disampaikan itu mempengaruhi hati kita, sehingga menghasilkan sesuatu. Apa hasilnya? Reaksi. Reaksi. Apa reaksinya? Melakukan persiapan-persiapan sebagai bentuk tuntutan. Aku meyakini berita itu. Itu namanya ngeresep ilmunya. Ada pengaruh. Makanya saya katakan tadi, bagaimana ilmu itu mempengaruhi hati kita. Ada pengaruhnya, ada reaksi yang bergerak di dalam hati. Itu tanda-tanda suara yang kita dengar, kalimat yang kita baca itu memiliki pengaruh. Itu namanya ngeresep ke dalam hati. Ada pengaruh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam kita mengkaji Al-Quran juga demikian. Atau ya, info dari BMKG, besok diperkirakan wilayah Sidoarjo Surabaya hujan deras dan diperkirakan angin kencang. Yang terfikir oleh kita apa? Sudah bayangin kan? Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, berdoa kepada Allah, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu reaksi. Reaksi bahwa berita yang disampaikan oleh pihak yang berwenang itu mampu mempengaruhi hati kita, sehingga ada reaksi. Berita itu benar. Bagi yang membenarkan itu ada reaksi, Pak. Sama dengan ibu-ibu istri kita kalau waktu hamil tua periksa ke dokter untuk memastikan kira-kira kapan melahirkannya. Nah, ini saya lihat istri saya dulu begitu. Jadi udah umur 8 bulan itu intens banget periksa ke dokter kandungan itu. Kira-kira diperkirakan tanggal berapa kelahiran. Begitu sudah dihasilkan hasil pemeriksaan, hasil USG memutuskan perkiraan panjenengan melahirkan tanggal sekian. Tanggal sekian. Begitu pulang lihat kalender, oh berarti tinggal 1 bulan setengah ini. Tinggal 1 bulan setengah. Begitu tahu masa kelahiran bayi yang dikandungnya itu sudah dekat, kira-kira sang ibu ini apa yang dilakukan? Ada reaksi atau santai-santai saja? Dalam ibu ini gak tahu ngelahirno koyo ini. Apa reaksinya? Oh sibuk Pak, koper-kopernya dibukai lagi, gimana Bu? Nah, tas-tasnya dipastikan lagi untuk memastikan apa?
Untuk memastikan apa? Apa kebutuhan bayi yang belum ada. Nah, koper itu sudah digembok, itu dibongkar lagi, Pak. Semakin dekat masa kelahiran, persiapan semakin diungkreng-kreng lagi itu. Yang namanya popoknya, yang namanya bedaknya, yang namanya minyaknya, itu diperiksai lagi itu. Untuk memastikan jangan sampai bekal yang dibutuhkan itu nggak ada. Itu reaksi. Berarti info dari sang dokter itu ada pengaruh. Sampun paham nih? Itu ciri-ciri reaksi, itu ciri-ciri ilmu ngeresep ke dalam hati itu. Ada reaksi. Ketika kita membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa artinya? Halo? Wallahu a'lam. Allah. Sudah diganti saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya? Oh, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Pertanyaannya, kematian tahu tempatnya? Tahu waktunya? Apa mati itu bisa terjadi sewaktu-waktu? Apa kematian bisa terjadi di setiap tempat? Pernah kita persiapan? Ngapunten, itu berita angin lalu bagi kita. Kenapa Al-Quran tidak meresap ke dalam hati? Lebih kuat mana beritanya dari manusia dengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Omongan kita dengan hati kita itu fakta menunjukkan tidak sama yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini. Betul apa enggak? Kita ngomong, Bapak Ibu yakin kematian bisa terjadi di setiap waktu? Yakin. Lisannya. Bapak Ibu yakin kematian bisa terjadi kapan saja? Yakin. Tapi fakta, pernahkah kita persiapan di segala waktu? Apa itu keyakinan? Di mana itu keyakinan? Itu menunjukkan belum kita yakini di dalam hati kita, tapi kita benarkan dengan lisan kita, dan ini membuktikan ilmu belum ngeresep ke dalam hati. Nggak ada reaksi. Makanya orang ketika membenarkan suatu berita itu ada reaksi, Pak. Ada reaksi. Ketika jiwa membenarkan sebuah informasi, itu ada reaksi, dan itu tanda-tanda ada pengaruhnya. Sekarang ketika kita membaca surat dibaca, Al-Quran diterangkan, pernahkah hati kita terpengaruh dengannya? Ayo kita evaluasi masing-masing. Sehingga disinilah letaknya nanti. Ke depan itu ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita ini, di dalam belajar ilmu ini. Gak angger teko, gak angger datang ya. Apa yang kita peroleh pengaruh dari ilmu yang kita pelajari itu. Sehingga itu yang kemudian nanti akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ada sebab. Kenapa hati kok gak ada reaksi dengan ilmu ini? Ada sebab. Begitu juga ilmu langsung meresap ke dalam hati, dan ilmu hati ini menangkap ilmu, membenarkan ilmu dan menerima ilmu, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Tanda-tanda ilmu ngeresep ke dalam hati yang paling menonjol ada dua. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda ilmu ngeresep ke dalam hati itu ada dua. Itu yang paling menonjol. Apa yang pertama? Tanda yang pertama adalah ilmu itu menghasilkan khasyatullah, menghasilkan rasa takut kepada Allah. Itu hasil ilmu, hasil Al-Quran yang dipelajari. Khasyatullah.
Coba dievaluasi, sekian kita lama ikut kajian, ikut tafsir, ikut materi-materi tentang akidah, tentang ibadah, tentang tazkiyah. Apakah ilmu yang sudah kita kaji selama ini sudah menghasilkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah? Itu tanda yang pertama. Didasari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir. Surat 35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Pengertiannya apa ini? Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, ya, laisal alim, ya, laisal alim, bukanlah orang yang disebut berilmu itu, bukanlah orang yang disebut orang berilmu itu bikathratil hadis, orang yang banyak yang pinter ceramah, bukan. Walaisa bikathratir riwayah, dan bukan orang yang paling banyak hafalan Quran dan hadisnya. Ini kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Nanti bisa dilihat nasihat beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Jadi yang dimaksud ulama itu bukan yang pinter ceramah, bukan yang banyak hafalan hadis, bukan. Akan tetapi kata beliau, walakinnal alim, akan tetapi yang dimaksud orang yang berilmu itu adalah bikathratil khasyah, orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah. Yang dikatakan orang yang berilmu siapa? Orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah. Coba dipun rasa nih. Lah indikasi kalau orang punya rasa takut kepada Allah niku pripun karakternya? Coba ayo. Indikasi orang punya rasa takut kepada Allah itu karakternya pripun? Satu, hati-hati. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ngomong sak ngomong sangat hati-hati. Itu indikasi. Pertanyaannya, kita sudah masuk sini apa belum? Ayo coba komentar, sak komentar. Tidak sembarangan orang punya rasa takut kepada Allah itu. Tidak sembarangan ulama itu. Jauh lisannya dari ucapan-ucapan yang mengandung fitnah, jauh lisannya dari perkataan-perkataan keji, jauh. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Walaupun ketika dia mempeng, dia marah sekalipun, lisannya terjaga karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu ayo dirupun rasa nih, sing wis ngaji puluhan tahun, sing wis sholat puluhan tahun,
standar sing paling gampang, Pak. Panjenengan kalih kula niku nek marah niku masih keluar nggak kata-kata mencela, mencemooh, kata-kata kasar, masih dikonsumsi napa mboten? Halo? Nek waktu muring-muring kuwi lho masih dikonsumsi? Oh, luar biasa. Luar biasa. Ini ahli wudhu, ini ahli sholat, ini ahli tilawah. Di mana fungsi Quran itu di dalam lisan kita? Mesti alasannya kita kan marah, Ustadz, kan wajar. Saya bilang tidak wajar. Rasa segan, saya ulangi, rasa segan itu pengendali. Tak ulangi lagi. Kan alasan kita nek ngomong kasar kan gara-gara pas ngamuk. Jenenge wong ngamuk nggo endi ngomongnya kasar. Nggih to? Jenenge wong muring-muring nggo endi ngomongnya elek. Sing penting kula niki mboten diganggu, mboten digarai. Ngono. Asline kula niki pun sae sakjane. Nek mboten Bu, Pak, kita belum. Rasa segan, saya ulangi, rasa segan itu mengendalikan, Pak. Biar lebih jelas, cek mboten tenger-tenger mawon jenengan. Bapak Ibu tengkar mungkin di parkiran, mungkin di pasar, mungkin di toko, mungkin di warung karena kecewa dengan jual beli. Tengkar, begitu tengkar qadarullah ada ustadz yang biasa ngajarin jenengan lewat. Ngelihat dengan petenteng-petentengan dia berhenti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Loh Ustadz, ada apa nih? Masih metenteng? Oh enggak. Kata-kata masih kasar? Enggak. Saling mencomooh masih jalan? Kenapa? Oh segan. Walaupun jenengan marah. Walaupun marah. Masih teriak. Masih bengok, masih mencaci. Rasa segan itu mengendalikan emosi panjenengan. Itu dengan ustadz, Pak. Itu dengan ustadz. Sekarang ustadznya pergi lagi. Lanjut lagi. Wes sampean rungokno sing temen. Walaupun jenengan ngaji akidah puluhan tahun, kalau seperti ini kita katakan gagal. Saya tanya, waktu ustadz tidak ada, kita kan teriak loh, kita kan bengok loh, kita kan nyelatu loh, kita kan mencemooh loh, kita kan mencaci loh, entah itu suami istri atau dengan siapapun. Ketika konflik, ketika tengkar, ketika marah, kalimat-kalimat kotor itu keluar. Pertanyaan saya, saat panjenengan mencaci, mencela, menghujat, omongan kasar, itu didengar oleh Allah apa enggak? Tak ulangi lagi, didengar oleh Allah enggak? Yakin? Enggak segan? Enggak segan? Kalau dengan ustadz segan, kalau dengan Allah siapa yang lebih disegani? Ngomong Allah tak duduk sampai. Yang lebih disegani siapa? Ini perbuatan apa? Lebih memuliakan makhluk daripada memuliakan Allah. Ini perbuatan apa? Kenapa tadi berhenti tidak marah? Ada ustadz. Bukan karena Allah kita berhenti. Ini perbuatan apa? Syirk. Karena kita sabar karena ustadz, bukan karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Yang menjadi dasar itu di awal ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di sini letaknya pelanggaran itu. Coba kalau itu keyakinan kita bawa, omongan saya, ucapan saya dengan bagaimanapun saya bicara, bagaimanapun saya berkata, dimanapun saya berada, itu yakin didengar oleh Allah dan kita punya pengagungan kepada Allah. Berani ngomong yang kotor? Berani ngomong yang kotor?
Kenapa? Rasa segan kita kepada Allah itu mengalahkan segala sesuatunya. Nanti dibaca kisah Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang paling berhasil menjaga lisannya dari ucapan yang tidak baik. Jadi Abu Bakar itu kalau ngomong menyakiti orang, menyinggung orang, Abu Bakar segera minta orang itu bales ucapan itu, atau kalau tidak memaafkan. Itu Abu Bakar. Kenapa demikian dia berbuat? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka tanda ilmu yang bermanfaat yang pertama tadi apa? Melahirkan rasa khosyah kepada, sehingga rasa takut kepada Allah itu kalau itu sudah dijadikan patokan, maka lahirlah sosok-sosok pribadi yang sangat menakjubkan. Walaupun dia marah sehebat apapun, kata-kata itu selamat dari ucapan-ucapan yang tidak Allah halalkan. Sampun saged dipahami ini. Karena dia yakin ini nanti ada pembahasan tersendiri nanti. Ada pembahasan tersendiri. Itu yang pertama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan usulul ilm khasyatullah. Usulul ilm khasyatullah. Puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Coba dirasakan sekarang ya. Rasa takut kepada Allah itu nanti akan melahirkan dua kekuatan. Rasa takut kepada Allah melahirkan dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan di dalam pengekangan diri dari perkara-perkara yang buruk. Bapak nemu dompet masuk kamar mandi. Ada dompet orang yang masuk kamar mandi tertinggal. Di dompet itu ada uang 10 juta. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngeliat, tidak ada yang ngerti. Anda pun tidak mencuri, Anda nemu. Persoalannya di situ ada pemiliknya, ada KTP lengkap. Kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, berani menggunakan uang ini, walaupun cuma 1% saja. Dalam berani. Kenapa? Yang punya dompet nggak ngerti, takmir nggak ngerti, orang lain nggak ngerti, tapi kita yakin Allah melihat perbuatan. Pak, ibu, ini yang hilang hari ini. Kenapa lahir manusia-manusia yang curang memenuhi negeri kita ini? Bong gak jujur ini. Kenapa? Kenapa? Karena sudah hilang rasa takutnya kepada Allah ini. Udah ini aja modalnya sudah. Makanya Umar waktu jadi khalifah standarnya ini. Ada seorang penggembala kambing, ditanya sama Umar bin Khattab, kambingmu kok banyak banget? Kata penggembala itu, saya cuma budak. Saya penggembala kambing ini, bukan pemilik, ini milik majikan saya. Kata Umar, wah kebetulan kalau gitu. Gimana kalau kambingmu tak beli 1 ekor, uangnya kamu bisa manfaatkan untuk dirimu sendiri, majikanmu gak akan tahu katanya. Kata pemuda mengatakan, wahai Tuan, sudah saya katakan saya bukan pemilik, ini milik majikan saya. Saya tahu, kata Umar, makanya tak beli 1, nanti uangnya bisa kamu gunakan. Nanti kamu bilang aja kepada majikanmu kalau kambingnya tergelincir di tebing atau dimakan binatang buas, selesai sudah. Atau bahkan majikanmu gak akan ngerti kalau kambingnya hilang 1 karena jumlahnya sangat banyak. Apa kata budak ini? Wahai Tuan, kalau memang Tuan saya ndak ngerti, bagaimana dengan Robnya Tuan saya? Ini rasa apa Pak?
Rasa takut kepada Allah. Sudah, itu kunci yang pertama. Itu kunci yang pertama. Nah, kalau bagaimana kalau sekarang ada orang yang dikatakan ulama atau dai kok berani melakukan? Ya berarti ilmunya nggak ada di hatinya. Kuncinya alim itu rasa takutnya kepada Allah, itu kuncinya. Pun kekuatan pertama ini. Jadi kalau rasa takut itu sudah menjiwai dalam diri kita, kekuatan itu akan melahirkan pengekangan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Penghalang dari maksiat itu rasa takut kepada dosa. Masih ingat 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah laki-laki ketika sendirian di dalam tempat yang sepi, kemudian didatangi wanita yang sangat cantik, berharta, berkedudukan, mengajak zina. Penghalangnya apa? Dalam rasa takut kepada Allah. Semoga-moga kula sampean gak diuji si model ngeten iki. Yes, bapak-bapak ngeten iki ya sawah-sawah. Gak mentoloan soalnya ngerasa ditawari, ya nggak ditawarin dolek memet ya. Makanya ada kisah Buya Hamka itu, Pak. Buya Hamka itu pernah ketika memberikan kajian, itu ada seorang laki-laki yang ingin memberikan pencemaran buruk di kota Mekah ini. Dia bertanya kepada Buya Hamka, "Ya Buya, saya beberapa kali umroh. Setiap kali umroh kok ketemu WTS, wanita tuna susila. Kok ketemu? Orang kan heran, Pak. Umroh ketemu WTS. Ini menunjukkan apa? Oh, berarti di kota Mekah itu juga nggak ada bedanya dengan yang lain. Maunya digiring ke sana opini itu. Setiap kali saya umroh selalu ketemu dengan wanita nakal. Bagaimana pendapat Anda?" Buya Hamka tersenyum. Lantas beliau menjawab, "Saya beberapa kali diundang ceramah di Amerika dan berceramah di beberapa negara bagian. Setiap kali saya ke Amerika tidak pernah ketemu WTS." Loh gitu. Apa maksudnya ini? Kok apa jenenge? Kok bertolak belakang? Ini umroh ketemu WTS, beliau ke Amerika nggak ketemu. Kok kualik model ini? Ya Buya, apa maksudnya? Apa kata beliau? Orang itu akan ketemu dengan siapa yang dia cari. Walaupun sampean umroh, nang sampean ngelutu saya ketemu. Loh, bener nggak saya ngomong ini? Sampean umroh, sampean tutuk Mesir. Ndelok apa tak takoni, ndelok apa? Tari perut. Loh, barengan saya umroh pertama kali ini aku pergi ke Mesir. Fotonya ditutup sama saya. Ya apa Ustaz, grup iku mau. Jadi grup barengan kita itu, Pak. Itu dari Mesir ya, masuk ke Mekah bareng kami. Itu ndudono foto, hasil foto bareng sama penari perut. Walaupun sampean umroh, tergantung sapa sing sampean dolei. Ngoten lho. Saged dipahami niki. Khasyatullah itu puncak ilmu yang kita. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ilmu rasa takut kepada Allah itu akan menjadi penopang kekuatan di dalam ibadah. Kekuatan di dalam ibadah itu ditopang oleh khasyatullah. Pertanyaannya begini, kalau seorang hamba itu semakin takut kepada Allah, itu semakin ingin jauh dari Allah atau semakin ingin mendekat? Dalam orang itu kalau semakin takut kepada Allah, semakin menjauh atau semakin ingin mendekat kepada Allah?
Kan beda dengan makhluk. Kalau makhluk takut dengan makhluk, ingin begitu. Kan unik ini. Kalau makhluk takut dengan makhluk, siapapun makhluk itu, dia lebih suka tidak ketemu daripada ketemu. Itulah keajaiban rasa takut kepada Allah. Itulah keunikan rasa takut kepada Allah pun. Itu tanda yang pertama kalau ilmu seseorang itu bermanfaat. Apa tandanya yang pertama tadi? Lahirnya rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut kepada Allah itu hatinya semakin terjaga, jiwanya semakin terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Semakin minim dia melakukan kemaksiatan kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Indikasi rasa takut tadi, semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dengan adanya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan sikap tawadhu, al-khusyu' wa tawadhu. Yang kedua, menghasilkan al-khusyu' wa tawadhu. Surat Al-Isra surat 17 ayat 107 sampai 109. Masya Allah, tanda-tanda ilmu masuk ke dalam hati. Tanda-tanda ilmu masuk ke dalam hati. Al-khusyu' wa tawadhu. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan, ibu-ibu yang berbahagia, ini merupakan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Jadi tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang paling menonjol ada dua. Satu, melahirkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, melahirkan sifat khusyuk dan tawadhu. Nah, itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ini sudah masuk Isya dereng? Dalam? Oh belum. Baik. Sekarang kita lanjutkan persoalan yang paling mendasar. Bagaimana agar ilmu ngeresep ke dalam hati kita ini? Bagaimana agar ilmu meresap di dalam hati? Atau bagaimana agar hati kita dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu? Bagaimana agar hati kita dipilih oleh Allah untuk dijadikan apa? Wadahnya ilmu. Baik. Saya sampaikan secara global dulu. Ya, secara global dulu. Yang pertama adalah ad-doa. Yang pertama apa? Ad-doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah. Nanti kita tunjukkan alasan-alasannya. Yang kedua, ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Itu yang kedua. Ini yang banyak hilang di antara kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga, adamul kibr. Adamul kibr, membersihkan hati dari kesombongan. Membersihkan hati dari kesombongan. Itu yang keberapa? Yang ketiga.
Kemudian yang keempat, al-ijtihad fi thalabil ilm, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima, ijtinabu jami'il ma'as wadzunub, menjauhkan diri dari semua maksiat dan semua dosa. Menjauhkan diri dari semua maksiat dan semua dosa. Terakhir yang ke-6, al-ikhlas fi thalabil ilm, meluruskan niat, mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilm. Ada berapa poin? 6. Satu, berdoa. 2, memuliakan ilmu. Yang ketiga, membersihkan hati dari kesombongan. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Kelima, menjauhkan diri dari maksiat. Yang keenam, sekilas saja dulu, dari 6 poin itu yang sudah kita miliki berapa poin? Enggak, sekilas saja. Turun belas. Ya, nanti kita pelajari bareng-bareng insyaallah. Ya, kita adzan dulu. Ya, biasanya kita pripun iki biasa. Saya ngikuti biasanya loh, ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit pembahasan singkat 6 pilar, 6 poin agar Allah resapkan ilmu ke dalam hati kita. Pertama, apa tadi? Ad-doa. Ad-doa itu memohon, meminta. Yang namanya doa itu adalah hajat, kebutuhan. Allah tahu persis orang ini sedang meminta atau membaca doa, itu beda. Tak ulangi, minta dengan membaca doa itu beda. Bedanya apa? Bedanya nawa. Kalau minta, orang itu rumangsa butuh. Kalau baca doa, enggak baca, yang penting moco. Betul apa tidak? Nah, selama ini kita itu minta itu ketika berdoa itu merasa butuh atau melafadzkan kalimat doa. Orang kalau merasa butuh itu beda doanya. Makanya saya kan guyon. Doanya orang yang banyak uang itu beda dengan doa orang banyak utang. Dalam kaya kesini duwe utang akeh. Beda ini kan mung siji, Pak. Itu aja. Uang dengan beda ini kan cuma satu. Tapi itu menjadi penentu kekuatan doa. Nah, ini loh. Lah ini yang belum dikupas. Apa itu doa? Apa makna doa? Kenapa kita berdoa? Camkan baik-baik. Itu yang pertama. Kalau orang berdoa itu mestinya orang itu rumongso butuh. Makanya doanya itu as'al, ada kaidah di dalam doa itu. Ya. Jadi kalau panjenengan selama ini kita semua termasuk saya, Pak, ya. Termasuk saya. Tiap hari doa, tiap hari meminta, kok masih ada sifat ujub, ada sombong. Itu berarti kita belum paham apa itu doa itu. Belum ngerti apa yang dimaksud dengan doa. Ayo kita maknai secara ekstrim, ya. Agak los saja kita ngajinya. Biar karat-karat di hati itu rontok gitu loh.
Karena kita ini banyak nayengnya ini. Doa itu dalam bahasa yang lain disebut apa? Memohon. Bahasa yang lain minta. Bahasa ekstrimnya ngemis. Meminta itu apa? Ngemis. Kita semua di sini minta kepada Allah apa enggak? Berarti kita imamnya ngemis. Yang adzan ngemis. Ustadznya, marbotnya, kenapa kok ngemis? Karena kita nggak punya. Pemilik apa semua yang kita minta itu Allah. Ilmu miliknya Allah, kekuatan miliknya Allah, keselamatan miliknya Allah, kesehatan miliknya Allah, keamanan milik Allah. Apa yang pernah kita punya itu yang hilang. Rumongso tuh kan. Makanya Pak, ngapunten sangat, banyak kalimat, banyak kata, banyak sesuatu yang kita ucapkan tiap hari, tapi kita nggak paham kalimat itu. Begitu kita dengar ada musibah, kalimat apa yang keluar? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Sesungguhnya kami milik Allah, kita milik Allah. Yang bukan milik Allah yang mana? Jenengan dengan saya pernah punya apa? Pernah punya apa? Kesombongan itu yang menghalang-halangi hidayah itu. Makanya kita berpuluh-puluh tahun rukuk tidak bisa merasakan nikmatnya rukuk. Berpuluh-puluh tahun kita sholat masih gampang ngamuan, masih gampang marah, masih gampang keras hatinya. Kenapa? Karena kita nggak belajar kalimat itu. Kita merasa memiliki banyak hal, padahal nggak punya apa-apa. Kita itu diambil satu aja oleh Allah, itu sudah murad marid kita ini. Kita diambil Allah satu aja, kita sudah dibuang oleh manusia. Ruh kita diambil, selesai sudah. Punya apa kita? Nah, inilah yang perlu kita benahi. Makanya di dalam mencari ilmu, minta kepada Allah ilmu. Makanya doa yang pertama, Rabbi zidni ilma. Di surat apa Ibu? Surat Al-Quran. Di surat apa? Mosok adik saya, Rabbi zidni ilma. Semen patos mulai Al-Fatihah sampai Anas ketemu nanti. Itu di surat Toha ya. Rabbi zidni ilma. Itu doa. Minta tolong. Kenapa kok kita doa tentang ilmu? Satu, dia pemiliknya. Kita semua lahir tuh nggak ngerti apa-apa. Kita lahir dalam keadaan gak ngerti apapun. Gak ngerti apapun. Dibuka surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jenengan lihat ini loh, Masya Allah. Ini dalam ayat ini Pak. Pertama Allah katakan apa? Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan gak ngerti apapun. Semua manusia, terkecuali Nabi Isa pun itu satu, kita nggak ngerti apapun. Lah untuk mendapatkan sesuatu ilmu yang menakjubkan, yang kemudian menjadikan kita menjadi manusia yang dimuliakan, dihormati, disegani, lalu ngatur, itu adanya ilmu. Lah untuk mendapat ilmu Allah siapkan 3 fasilitas. Iki ojo disalahgunakno. 3 fasilitas ini mahal. 3 fasilitas ini menentukan. 3 fasilitas ini yang akan mengangkat derajat kita atau tidak. Pertama, pendengaran.
2 penglihatan, 3 hati. Kuwi sing garek kula panjenengan pidu mulyakno ku telu iki iku nek difungsekne. Pertama pendengaran. Kenapa? Sarana untuk meraih pengetahuan ilmu itu ngrungokne. Walaupun duduk di sini nek gak ngrungokne ya gak oleh ilmu. Teko ngaji ning kene tapi denger-denger katanya. Mungkin nggak orang datang ke pengajian nggak dapat ilmu? Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Satu indikasi orang duduk di majelis ilmu tapi tidak mendapat ilmu sama sekali. Satu, turu. Loh, wonten apa mboten? Banyak. Makanya tolong kerjasama kalau ngaji itu. Kalau di samping jenengan bawa pensil kok nggak bergerak sama sekali, itu sampean coba dijawe lah. Mbak, pengajian sudah dimulai itu ya. Dioyak-oyak ya enggak apa-apa, membantu temennya biar dapat ilmu. Kok dioyak-oyak masih diem saja, talqin. Kemungkinan pertama itu tidur dia di majelis taklim. Yang kedua kemungkinan besar ini para ibu-ibu yang parah ini. Apa? Chatting. Awas, nyekel HP awas. Kualat sampean. Ngaji bertahun-tahun ya Allah, makanya akhlaknya tetap elek. Ini kan jenengan sudah maksiat itu. Berkhianat kepada suami, berkhianat kepada anak, berkhianat kepada tetangga, berkhianat kepada jamaah. Pengkhianatannya gimana? Pamitnya ke suami ngapain? Ono gini? Ngono ya. Maksiat itu. Dan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kemungkinan ngobrol karepe dhewe. Wonten tiyang ngoten niku. Ngomong sampai bu tolong ya jangan ngobrol sendiri terus saya ngomong ya Allah diapa nong iki nang ada seperti itu ada nggak bu? Ndek kene ndi wong ndak guyon gimana? Jangan dibiasakan itu ndak bagus ya, untuk mencari ilmu ndak bagus. Sampun ya. Nah itu makanya ini kenapa kita minta kepada Allah, karena pemilik ilmu itu Allah. Pemilik ilmu itu Allah. Nanti mungkin ada pengupasan tersendiri tentang nikmat itu. Masya Allah masih luas pembahasan ini Pak. 3 fasilitas ini kalau dikupas subhanallah, pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa kok Allah mendahulukan pendengaran bukan penglihatan dulu? Karena pendengaran itu lebih eksis daripada penglihatan. Ngaten. Saya di Sidoarjo itu ada Pak, masjid kecil ngaten, kecil terus nyelempit, memang tempat kecil nyelempit dan jamaahnya sepuh ngaji ini. Kalau pengajian itu yang di teras lebih banyak dari yang di dalam. Ustadz Yunan, semua Ustadz saya tanya, Ustadz Yunan, antum kalau ngaji di musola ini bapak-bapak itu banyak di luar. Iya Ustadz. Kenapa? Nggak tahu. Akhirnya saya beranikan diri, Mbah, monggo mlebet Mbah. Napa jari ini? Kalau saya di dalam Ustadz, suaranya Ustadz itu gemerbek mboten krungu. Nek ndek njaba jelas. Nek tambah atau tambah jelas koyo ngono. Ya itu usia Pak, Masya Allah. Coba dengaran, walaupun tidak dengar Ustadz tapi mendengar suara, dapat ilmu. Walaupun dengar Ustadz tapi gak gelem ngrungokno. Makanya ojo disalah gunakan 3 fasilitas ini. Kalau 3 fasilitas ini tidak kita gunakan dan disalahgunakan, kita akan dijatuhkan oleh Allah serendah-rendahnya makhluk. Al-A'raf 179. Ini terakhir ya. Al-A'raf 179. Ketika 3 fasilitas tidak digunakan dengan baik, disalahgunakan, kita akan jatuh dalam kehinaan sehina-hinanya. Sampun? Iya, silakan. Ini kelihatannya ekstrim ayat ini. Masa orang disamakan dengan
Ini ekstrim, mesti kewan-kewan manusia. Tapi faktanya memang begitu ketika 3 fasilitas ini tidak difungsikan pun. Terakhir saya tutup dengan pertanyaan, manusia dengan hewan itu lebih mulia mana? Manusia dengan hewan lebih mulia mana? Pasti ya. Baik. Kalau ibu pergi pasar, pulang dari pasar ada 2 jalan. Dari pasar ke rumah panjenengan ada 2 jalan. Jalan yang satu itu ada domba-domba sedang makan di sana. Jalan yang satu ada 3 pemuda mabuk di situ. Anda pilih jalan mana? Yang ada dombanya atau ada yang manusianya? Yang mana? Domba. Manusia dengan binatang mulia mana? Mulia mana? Kalau ibu melalui jalan, lewat di jalan, yang satu ada domba makan rumput, yang satu ada pemuda mabuk, ibu milih jalan mana? Manusia dengan binatang mulia mana? Lebih mulia hewan. Baik ibu, waktunya kita sudah habis. Insya Allah jika ada waktu nanti 6 pilar agar ilmu meresap ke dalam hati akan kita kupas bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala menolong kita dari setiap kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan, dan semoga Allah menuntun hati kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.